Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Keberadaan beberapa kota dan peradaban yang hilang pernah dijelaskan dalam dokumen bersejarah dari zaman dahulu kala. Kota Atlantis dan peradaban mutakhirnya mungkin menjadi salah satu kisah kota hilang yang masih diperbincangkan hingga saat ini. Selain itu ada juga Sodom dan Gomora yang pernah diceritakan dalam kitab suci. Kabar mengenai keberadaan kota misterius memang seringkali mengundang rasa penasaran. Zaman dahulu saja banyak penjelajah dan arkeologi yang melakukan ekspedisi ke lokasi kota-kota yang hilang yang melegenda tersebut. Tetapi tidak sedikit pula penjelajah yang malah tewas atau hilang dalam perjalanan menuju kota legenda tersebut. Kita akan menyimak kisah tokoh yang meninggal atau hilang dalam upayanya mencari tempat-tempat misterius yang masih belum ditemukan hingga sekarang. Sebelumnya, jika kamu baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe agar tidak ketinggalan video misteri dunia terbaru dari kami. Bantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan wawasan untuk kita semua. Pada tahun 1530, rumor mengenai kota emas El Dorado sedang gencar-gencarnya beredar di seluruh penjuru benua Amerika. Salah satu tokoh sejarah yang sangat antusias menemukan tempat legendaris ini adalah Philip von Hutten. Dia bergabung dengan 600 penjelajah lainnya dalam ekspedisi yang dipimpin oleh George von Speyer. Ekspedisi tersebut makan waktu 3 tahun, 1535 sampai 1538. Dan di rentang waktu itu pula para penjelajah bergelut dengan kerasnya kehidupan hutan belantara Amerika. Tetapi sampainya di Sungai Japura, Brazil, kota El Dorado yang dicari tidak kunjung terlihat. 2 tahun setelah ekspedisi tersebut, von Speyer meninggal. Jabatannya sebagai Kapten Jenderal Venezuela akhirnya diserahkan kepada Philip von Hutten. Dan tidak lama berselang, von Hutten mencoba lagi peruntungannya menemukan El Dorado. Pada bulan Agustus 1541, dia berangkat dari kota Coro dan menyeberangi Rio Bermejo bersama beberapa pasukan berkuda. Von Hutten dan rombongannya kemudian bertemu penduduk asli Omagua yang melakukan perlawanan terhadap mereka. Pertempuran berdarah pun pecah. Akhirnya von Hutten dan beberapa rekannya yang selamat pulang ke Coro dengan kondisi lemah dan terluka parah. Dan setibanya di Coro, von Hutten ditangkap oleh Juan de Carvajal, seorang penjelajah Spanyol yang berusaha mengambil alih Venezuela. Dan tidak lama kemudian, von Hutten pun dipenggal. Kisah yang tidak kalah menarik adalah Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh adalah seorang penjelajah dan tentara asal Inggris yang juga dianggap sebagai pemburu harta karun paling terkenal sepanjang sejarah. Di usianya yang ke-26 di tahun 1578, Raleigh ikut dalam pelayaran menuju New World, benua Amerika, dan setelahnya dia dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth pertama. Saat berada di Amerika, Raleigh mendengar rumor tentang City of Gold yang terletak di sekitar Amerika Selatan. Bersama Antonio de Berrio, dia akhirnya melakukan ekspedisi menuju Danau Parime di daratan tinggi Guyana. Raleigh percaya kalau tempat itu adalah lokasi kota emas Manoa atau lebih dikenal dengan sebutan El Dorado yang banyak dicari oleh para penjelajah Eropa pada waktu itu. Tetapi ekspedisi Raleigh di tahun 1595 itu tidak membuahkan hasil apapun. Raleigh sempat dipenjara selama 13 tahun karena dituduh ikut berkonspirasi menentang Raja James pertama setelah kematian Ratu Elizabeth. Setelah bebas di tahun 1616, Raleigh kembali melakukan ekspedisinya yang kedua di kota Manoa. Kali ini ia pergi bersama anaknya, Walt, dan seorang teman yang bernama Lawrence Keymis. Tetapi di awal perjalanan, Keymis mengabaikan perintah Raleigh dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang pos pasukan Spanyol. Pertikaian tersebut mengakibatkan tewasnya Walt. Raleigh yang merasa kecewa dan putus asa akhirnya pulang ke Inggris. Duta besar Spanyol minta Raja James untuk menghukum mati Raleigh atas kecerobohannya yang mengancam persekutuan Inggris dan Spanyol. Raleigh pun mati dipenggal pada tahun 1618. Cerita selanjutnya berasal dari Juan Ponce de Leon. Juan Ponce de Leon merupakan konkuistador dan penjelajah Spanyol terkenal akan misinya untuk menemukan Fountain of Youth atau mata air keabadian. De Leon pertama kali datang ke Amerika dalam ekspedisi Christophorus Columbus yang kedua saat masih berusia 19 tahun. Keahlian Leon di bidang politik dan militer menjadikannya salah satu orang terhormat pada masa kolonialisme di Amerika. Ia diberikan izin oleh Columbus untuk menjelajahi Puerto Rico dan akhirnya menjabat sebagai gubernur yang pertama di sana.
Dan pada tahun 1513, Leon melakukan ekspedisi untuk memperluas eksplorasinya sampai ke pantai Florida. Dan menurut rumor, ekspedisi tersebut dilatar belakangi juga oleh Fountain of Youth, mata air misterius yang punya kekuatan penyembuhan. Sebab pada saat itu kisah tentang Fountain of Youth seringkali diceritakan dari mulut ke mulut di kalangan penjelajah Eropa. Tetapi pada penjelajahan terakhirnya di Florida tahun 1521, Juan Ponce de Leon dan bawahannya diserang oleh tentara Calusa. Leon meninggal akibat tertusuk panah beracun di bagian paha. Cerita selanjutnya mungkin tidak asing lagi dan sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya, yaitu ada Percy Fawcett. Dia adalah tokoh sejarah yang dianggap menginspirasi tokoh petualangan fiktif di film Hollywood, termasuk Indiana Jones. Kolonel Percy Harrison Fawcett merupakan seorang geograf, pembuat peta dan arkeolog berkebangsaan Inggris. Keahliannya membuat peta didapatkannya dari pengalaman selama bergabung dengan Royal Geographical Society tahun 1901. Atas permintaan RGS, Fawcett menjalani tugas di Amerika Selatan untuk membuat peta hutan di perbatasan Bolivia dan Brazil. Saat di sana pula ia mendengar rumor tentang kota hilang bernama Z. Merasa tertarik, dia pun melakukan penelitian. Berdasarkan pengampatannya, Fawcett mendapatkan petunjuk mengenai lokasi Z. Di tahun 1925, dia berangkat bersama anak laki-lakinya dan seorang teman menuju bagian hutan Mato Grosso, Brazil, untuk menemukan Z. Tapi naas, ketiga orang itu hilang secara misterius dan tidak pernah terlihat lagi. Sekitar 100 orang mencari Fawcett juga mengalami nasib tragis, hilang atau mati di hutan. Kota Z yang dimaksud Fawcett diduga terinspirasi dari legenda Kuhikugu. Pada awal abad 21, sebuah situs kuno Kuhikugu ditemukan di hutan belantara Brazil. Situs tersebut membentang sejauh 19.900 km persegi dan pernah dihuni sekitar 50.000 penduduk. Mengenai kisah penjelajah yang satu ini, kita akan berhubungan dengan Kutub Selatan. Siapakah dia? Ada Admiral Richard E. Byrd. Richard E. Byrd adalah seorang pilot andal dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Dia pernah memimpin ekspedisi ke bagian terasing di bumi seperti Samudra Atlantik, Arktik, dan daratan Antartika. Di tahun 1926, Byrd menjadi orang pertama yang terbang melintasi Kutub Utara. Saat kembali ke Amerika, dia dianggap pahlawan dan dianugerahi Medal of Honor, medali kehormatan oleh Presiden Calvin Coolidge. Pangkat Byrd pun dipromosikan menjadi komandan. Prestasi yang ditoreh Byrd membuatnya berencana untuk melakukan 3 ekspedisi ke Kutub Selatan, tahun 1928, 1934, dan 1939. Tidak diragukan lagi, Byrd sangat tertarik dengan bagian ujung bumi yang penuh misteri tersebut. Namun ketertarikan Byrd tersebut kabarnya berhubungan dengan teori Hollow Earth yang dicetuskan Dr. Raymond Barnard. Teori ini menyebutkan kalau di kedua kutub bumi ada jalan masuk ke alam bawah tanah, di mana terdapat makhluk hidup dan peradaban manusia yang belum ditemukan. Beberapa fakta ilmiah mendukung teori ini, misalnya suhu udara menjadi lebih hangat di bagian tengah kutub ketimbang daerah sekitarnya. Burung-burung tropis pun terbang menuju utara saat musim dingin. Dikarenakan teori ini, Byrd diduga mencari jalan masuk menuju Hollow Earth, atau banyak orang beranggapan bahwa Byrd telah menemukannya, dan Byrd meninggal akibat penyakit jantung di tahun 1957. Itulah beberapa penjelajah yang berusaha mencari tempat-tempat misterius yang ada di bumi. Apakah dengan teknologi yang cukup sekarang, masyarakat dunia akan tertarik untuk mencari kota-kota yang hilang dan misterius tersebut? Atau memang ada beberapa hal yang dibiarkan hilang dan tetap tersembunyi dari masyarakat dunia? Bagaimana menurut Anda tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan lebih menarik selanjutnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video di channel ini dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silahkan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.